Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa soimin soimat yang berbahagia, berbicara tentang Ramadan, maka Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan kitab sucinya. Bukan hanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di bulan Ramadan inilah Allah memilih bulan ini untuk menurunkan kitab-kitab Allah yang wajib dan harus kita ketahui sebagai Muslim. Demikian pula suhuf Nabi Ibrahim itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan sebuah hadis yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan inilah suhuf Ibrahim diturunkan di awal Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada 3 Ramadan, sedangkan Zabur diturunkan pada 12 Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 24 Ramadan. Inilah menjadi bukti betapa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan kitab sucinya yang penuh dengan petunjuk seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan memang tidak termasuk 4 bulan yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, bahwa selama 1 tahun yang berjumlah 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Tetapi Ramadan secara spesifik, secara khusus sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ramadan adalah bulan yang sangat dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan maka Allah mewajibkan puasa selama 1 bulan. Sebagai bukti bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis Nabi yang mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapapun yang merasa bahagia, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ini hanya bahagia saja dalam menyambut Ramadan, masih belum masuk kepada kategori hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Namun demikian, perasaan senang atau bahagia yang ada pada kita ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, merupakan nikmat yang harus kita banggakan. Karena rasa bahagia, senang, dan puas dengan datangnya Ramadan ini adalah perasaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak bisa kita pungkiri, kalaupun mulut kita mengatakan bahwa saya senang dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi hati terkadang tidak merasa senang dan bahagia. Ada beberapa hal bisa kita merasa bahwa yang ketika belum Ramadan tiba, kita bebas makan-makan dari pagi sampai sore. Maka kemudian dengan Ramadan kebiasaan yang bersifat nafsu seperti itu sudah harus kita kekang, karena ada perintah wajib
untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun ketika perasaan seperti ini tidak ada pada hati kita, maka kita pun tidak usah merasa sesal, tidak usah merasa kecewa, karena yang membuat perasaan ini atau yang memberikan rasa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam hadis dikatakan, manakala kamu merasa dengan datangnya bulan Ramadan tidak bahagia, maka kamu tidak usah berkecil hati, cukup kamu bertawud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhi dari setan yang terlaknat. Karena perasaan tidak suka dengan datangnya Ramadan itu adalah semata-mata minasyaitonir rajim. Kenapa tidak harus kecewa kita? Karena kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bisa menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa yang sudah ia lewati. Ketika orang itu pada hari ini sudah berusia 50 tahun, maka dosa-dosa sebelum 50 tahun ini semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan walaupun hanya 1 bulan, maka efeknya atau asar daripada Ramadan ini tidak hanya 1 bulan, tidak hanya 1 tahun, bahkan tahun-tahun yang sudah kita lewati, semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan terhapus dan kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian. Ya, inilah yang kita harapkan, yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat juga. Shaimin shaimat yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan membuat kita semua lebih qiyamu Ramadan, lebih bisa menghidupkan Ramadan demi tercapainya minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.